المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من علوج به سواك عند خلال الحادث الآمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم الله وبركاته alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wal salahul jasad wa ruh wa taubatan nasuh rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa ahli qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Hadirin jamaah salat Badr yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus akhina bilal mukarram Ustaz Ahmad Firdaus, Ustaz Baihaqi, orang tua kita Bapak Haji Nasir, semua yang hadir, insya Allah hadirnya dijadikan tanda syukur oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendapat keridhaan Allah di mana kita duduk di majelis yang mulia ini. Insya Allah apa hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita iringi dengan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan keberkahan dan keagungan Ummul Quran. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, dijauhkan dari segala bala, ujian yang menyesatkan, naudzubillah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, jadikan anak-anak keturunan yang soleh, solihah dengan berkahnya suratul Fatihah. Apabila ada yang sakit, ya Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bulan rahmatullah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih diberikan umur, semoga dalam perlindungan Allah dan ditetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah, dibangkitkan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yarhamkum
riwayatani jazmu ala annahu jawabul amri wa rafu ala annahu jumlatul du'aiyah wa huwa aula li anna du'a sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudi. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baginda Nabi besar Muhammad SAW menerangkan yarhamkum yang kemarin kita jelaskan mengenai kasih sayang di antara makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia. Niscaya makhluk-makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Ada dua riwayat yazmu ala annahu jawabul amri. Ada dua riwayat, yang pertama boleh jazam, dilazimkan ala annahu jawabul, karena bahwa lafaz yarhamkum itu. Jadi kita harus lazimkan kasih sayang dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sebentar, terus kita memberi kasih sayang kepada makhluk Allah yang tidak perlu dibinasakan. Warafu ala annahu jumlatul du'aiyah, dan boleh rafu ala karena bahwa lafaz yarhamkum ialah jadi jumlah du'aiyah. Jadi kalau kita saling sayang menyayang, di dalamnya itu ada doa. Ada doa di dalam. Wa huwa aula li annahu du'a sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin. Dan rofa itu di dalam doa-doa tersebut adalah lebih utama, karena bahwasanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin, doa kasih sayang, apalagi doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tertolak. Doa Nabi kita dari kasih sayang saling doa mendoakan. Doain anak itu lazim. Ahlan salat itu gimana? Anak lagi kurang sehat, doain. Itu kalimat doa ini kita minta. Terus kita jawab, khair insyaallah, itu selamat walafiat. Begitu. Ada saling doa mendoa. Dan kalau kita doa belum terkabul, ya mungkin kita ada ashab, teman-teman kita, keluarga kita yang mendoakan kita. Itu harus kita minta. Saling sayang menyayangi. Doain anak nggak bisa baca doa, jangan. Doain anak, emang anak ustaz? Bukan begitu. Jadi doa itu ente bilang insyaallah ente baik atau khair insyaallah, itu ada doa. Mudah-mudahan apa hajat ente dikabul. Doa minta. Jadi jangan emangnya ustaz ente minta doa. Gitu. Ya bukan. Doain anak sini, doain baca bukan. Enggak begitu. Kita minta doa kepada sesama muslim. Kita nggak dengar di hatinya, mudah-mudahan. Yang penting ada kalimat. Kita minta doain anak. Gitu, Doa yang tidak ditolak adalah doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min asbabil husna wa min asbabil husnil khatimah muwazzamah ala hadza doa. Dan sebab-sebab di antara untuk memperoleh husnul khatimah yaitu membaca doa ini. Apa doanya?
Allahumma akrim hadhil ummah Muhammadiyah bi jamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'alta min ummati sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan sebab-sebab husnul khatimah, doa yang tadi dibaca, Allahumma akrim hadhil ummah. Ya Allah, berilah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kemuliaan umat Nabi Muhammad. Bijamili awaidi, dan keindahan, ya, kebajikan-kebajikannya, ya, doa fid daraini, ya, di dua tempat dunia dan akhirat. Ya Allah, ya, itu doa ikraman sebagai menghormati daripada doa tersebut, min ummati sallallahu alaihi wasallam, daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha muwadhabatu ala hadhihi du'a baina sunnatil subhi wal fardhi. Dan di antara sebab-sebab itu ialah mengikuti membaca doa ini di antara sembahyang sunnah qobliyah subuh dan sembahyang fardu. Wa huwa, ayo ikutin, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afin ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ahfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Wa minha mulazamatul ala doa. Ya, itu doa kita sebenarnya sering dengar ini, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham. Cuman orang jarang baca ini. Ya, padahal ini jaminannya husnul khatimah. Ya, ini kita, karena doa ini adalah suatu kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsum kekuatan. Kalau manusia kekuatan tulang, kalau nggak ada sumsum keropok, atau keropok, tulangnya pada keropok. Ya, doa ini adalah sumsum kekuatan ibadah. Wa imaduddin, tiangnya agama. Jadi orang yang nggak baca doa, bahlul banget. Mungkin doa, ya. Wa nurus samawati wal ardh, dan akan memancarkan cahaya dari langit dan bumi bagi orang yang sering baca doa. Saya nggak bisa ngaminin doa apabila kita sholat berjamaah. Amin, yang serius, amin ya Allah,
Amin. Karena tujuan imam baca doa juga sama kita. Si imam punya hajat, kita juga punya hajat. Jangan asal aja tangan. Yang semangat tangan angkat tangan kita. Yang semangat mengharap dan terkabulnya doa kita. Jangan aminnya main. Amin. Amin. Main. Jangan amin yang serius, yang benar-benar agar kita ini dikabulkan. Ya, sampai dikatakan la yarudul qada illa bidu'a. Tidak ada ketentuan Allah yang buruk turut kepada kita kecuali tertolak dengan doa. Kalau kita nggak baca doa ya pasrah. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan aja udah. Ya, apa tahu yang diuber ya. Tungguin kamilah. Ya, yang kamil, yang komplit, yang sudah disusun doanya, zikirnya 33. Kita mengucap subhanallah. Walaupun sholat sendiri jangan tinggalkan itu. Dan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Tanda syukur kita pada Allah Subhanahu. Terus agungkan Allah, Allahu Akbar 33 kali. Tuh, ya. Terus baca doa, ya Allah, itu sempurna banget sholat kita. Ya, kalau kita cuma hanya bisa sholat, salam-salam terus tidak baca-baca, ya, belum sempurna sholat kita. Maka dari itu mustahil kalau kita nggak bisa baca doa. Maka diriwayatkan di sini wa minha mulazamatul hazatuha, dan di antara sebab-sebab mulazamah yang dilazimkan hazatuha juga ada lagi ya Rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni ala kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulla syai'in. Ya Allah, enak banget ini kita minta. Memang kita nggak bisa pakai bahasa Arab, ya, pakai bahasa pertiwi, pakai bahasa kita, pakai bahasa Ciracas, pakai bahasa rambutan. Ya Allah, ya Rabbi, ya ighfirli, ya ampunilah dosa kami. Dan afdhalu du'a alhamdulillah. Jadi pertama baca doa ucapkan alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhan kami. Pakai bahasa Indonesia. Ya, yang penting ada doa, ada harapan. Enggak ada doa, tiada ada harapan. Dan enggak ada harapan. Nah, Allah Maha tahu, dia enggak minta. Padahal Allah mengatakan, udhuni astajib lakum, mintalah kepadaku. Jangan kita sombong tidak minta. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu berdoa. Masa kita enggak mau berdoa? Masya Allah. La yarudul qada illa biddu'a. Terus ada lagi yang kita senangi, la yazidul umur illa birrun. Tidak ada yang dapat menambahkan umur kecuali birrun, kebaktian. Tambahin kebaktian kita. Jangan cuma Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami, wa wasi' arzaqana, dan luaskanlah rezeki kami. Tapi tidak ada bir, tidak ada kebaktian. Jangan harap kita mendapatkan keberkahan umur. Jangan harap dimurahkan rezeki kita. Kenapa? Karena tidak bertambah takwa kita, karena tidak bertambah kebaktian kita. Apa sih tambahnya? Saya udah sholat 5 waktu,
Tapi kerjain nggak qobliyah ba'diyah? Saya udah sholat 5 waktu, bangun nggak malam, tambahin kebaktian. Dan 5 waktu juga kalau sendiri juga. Sampai kata Nabi dulu ada orang mau dibakar rumahnya, tetangga masjid nggak sholat di rumah, kata Nabi mau dibakar itu rumahnya. Saking perlunya, pentingnya sholat berjamaah. Maka dari itu kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya la yazidul umur illa birrun. Tidak ada yang dapat memberkahi umur kita, tidak ada yang dapat menambahkan umur kita kecuali dengan kebaktian, menambahkan nawafil solatnya. Dengan sendirinya nanti Allah tambahkan, berikan keberkahan umur kita. Kalau kita nggak nambahin ya nggak ada. Apalagi lagi musim mati nih, hati-hati. Loh iya, hati-hati. Kalau musim rambutan duren enak. Ini musim mati. Ya, ntar ambulan liwat, nggak tahu tuh ada isinya apa enggak. Ya. Nah, hati-hati. Tambahin kebaktian kita. Biar masa pandemi ini habis, kita masih tetap hidup. Amin. Amin. Pandemi ini pergi, kita masih panjang umur. Begitu hadirin. Jadi, karena yang mempunyai dunia dan akhirat, yang mempunyai hidup dan mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Pemimpin juga semuanya mati. Yang mempunyai adalah Allah. Kita harus dekat kepada Allah dengan cara menambahkan kebaktian kita. Ya, seumpama saya pengen ngaji, buka Al-Quran, ya, qiraatul Quran. Nggak bisa cepat, ambil satu ayat sedikit, ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran juga banyak keberkahannya, banyak doa-doa di dalamnya. Kita baca sedikit-sedikit. Ya, nggak perlu banyak, dikit. Yang penting dawam. Ya, yang penting dawam walaupun sedikit. Wah, 1 juz mah kebanyakan. Ya, 1 juz kebanyakan, sedikit aja. 1 ayat. Nanti lama-lama cinta kita ngaji. Lama-lama terbuka hati kita. Ya. Buka Al-Quran. Jangan cuma musiman doang di bulan puasa. Tadarus, tadarus. Tapi bulan-bulan lain habis deh. Wabillahi taufiq hidayah. Nggak ada lagi yang pegang Al-Quran. Ya. Nah, di bulan puasa mah emang sudah diobral itu. Tapi di bulan-bulan lain kita pegang Al-Quran. Ya, nambahin kebaktian. Apalagi ya, setelah kebaktian megang Al-Quran, nambahin sholat ba'diyahnya, qobliyahnya, itu keuntungan buat diri kita. Ya, keuntungan buat diri kita. Oh, saya udah ngerjain semuanya. Ya, nah, saya pengen keluarkan harta saya di jalan Allah, jumbang ini, bantu ini, segala macam. Itu keuntungan buat diri kita. Ya. La yaqusul mal bis shadaqah. Tidak akan berkurang harta kita karena dikeluarkan dengan sedekah. Enggak bakal kurang, itu kata Nabi, enggak bakal kurang, bahkan bertambah. Terus apalagi ya, ada orang yang puasa Senin Kemis, puasa. Ini bulan Muharram, kita berpuasa. Saya enggak puasa. Di tanggal 1 Muharram, 2 Muharram, besok tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram puasa. Itu nambahin kebaktian semuanya. Karena yang sunnah-sunnah ini ya dapat mengurangi segala dosa kita. Kalau yang wajib wajib. Takut yang wajib banyak kurang, dapat ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Begitu, itu kebaktian, keuntungan buat diri kita. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Tinggalkanlah dunia sebelum dunia meninggalkanmu. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah sebelum kau ditinggalkan hartamu. Bangunlah kuburmu sebelum kau masuk ke dalam kubur. Nah, ini semuanya amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita selamat. Kalau kita sudah selamat, kita akan tersenyum, gembira. Walaupun kita pindah dari dunia ke alam barzah, tentram hidup kita di alam barzah, tenang, nggak ada rasa takut. Kenapa? Ya, yang melindungi adalah amal-amal ibadah kita. Ya, nah inilah agar kita mendapat husnul khatimah, agar kita dimurahkan rezeki kita, agar ditambah keberkahan umur kita, tambahkanlah kebaktian kita, dan berdoa jangan lupa memohon kepada Allah. Allah senang apabila ada hambanya memohon-mohon, ya, meminta-minta, dan Allah benci kepada hambanya yang meminta-minta kepada hambanya. Tapi Allah senang hambanya yang meminta kepada Allah. Tapi Allah benci kepada hambanya yang meminta-minta kepada hambanya. Ya, jangan. Apalagi kita susah, jangan pakai ngadu sama orang, ngadu sama Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberi murah rezeki, ya, keberkahan umur kita, dan tidak lain kita mohon agar kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ana nabiyyun min qabli la ilaha illallah. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصى. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على نور الانوار وسير الاسرار وترياق الاغيار مفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المحتر واله الازهر واصحابه الاغيار عدد نعم الله وافضاله. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.